Baik karena kita udah latihan fisik, kita ada gym juga, dan kondisi kita secara pribadi dan secara tim juga baik. I think the level of the players is good, and we had to win a tournament. 이 기세를 몰아서 대북 이시 감독님과도 멋진 경기. Piala AFF U23 bukan sekedar turnamen biasa. Ajang ini menjadi panggung besar untuk pembuktian, bukan hanya bagi para pemain muda, tapi juga sang pelatih anyar yang namanya sudah mendunia. Semua mata kini tertuju pada Gerald van den Berg. Legenda hidup asal Belanda ini datang membawa pengalaman Eropa ke sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF U23 jadi ajang pertama untuk membuktikan bahwa sentuhannya bisa mengubah wajah timnas U23 Indonesia. Di Belanda, nama Van den Berg cukup berkibar dan disegani hingga saat ini. Di masa kejayaannya sebagai pesepak bola, legenda 61 tahun ini pernah memperkuat Ajax dan PSV. Selama di Ajax, ia hadir dalam 173 laga dengan torehan 64 gol. Di PSV, Gerald van den Berg yang mengisi pos sebagai penyerang sayap tampil dalam 199 pertandingan dengan koleksi 48 lesakan. Pahatannya bersama dua raksasa Belanda itu sangat mengagumkan. Dengan sekeranjang trofi bergengsi seperti Eredivisie, Piala KNVB, juga Liga Champions. Ia pernah juga berkarir di luar negeri, tepatnya di Jepang bersama Jubiro Iwata dan Cannes Perancis dan 1860 München Jerman. Tak hanya di level klub, Gerald van den Berg juga moncer bersama timnas Belanda dengan 42 caps berbuah 2 gol. Secara individu, ia pernah didapuk gelar mentereng, Dutch Golden Boot 1988 dan 1989. Hanya saja, sebagai pelatih, Gerald van den Berg tak sekinylang saat masih menjadi pemain. Usai gantung sepatu dan memulai karir sebagai juru taktik pada tahun 2000, belum ada sebiji trofi bergengsi yang ia raih. Ia pernah dipercaya menunggangi tim muda PSV Eindhoven, 1860 München, Helmond Sport, FC Eindhoven, dan Willem II. Kini, rakyat Indonesia berharap Gerald van den Berg bisa pecah telur dengan mempersembahkan gelar juara Piala AFF U23 2025. Dan di bawah asuhannya, Garuda Muda kini memiliki lini serang yang mematikan. Terdapat 7 pemain yang diplot mengisi lini depan skuad Garuda Muda. Sebagian besar dari ketujuh pemain yang berposisi depan timnas Indonesia U23 saat ini punya cukup pengalaman. Victor Detan dan Hoki Caraka misalnya sudah pernah membela timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sinteyong seperti pada ajang Piala AFF 2024. Detan memainkan 4 pertandingan di Piala AFF tahun lalu. Bomber PSM Makassar itu juga menjadi andalan di klubnya PSM Makassar dengan 25 caps mencetak 3 gol plus 3 assist di PRI Liga 1 2024-2025. Namun, Victor Detan memiliki posisi yang lebih condong ke penyerang sayap. 3 asisnya di PSM menjadi bukti bahwa ketajamannya dalam memberikan umpan sangat dibutuhkan oleh Gerald di timnas U23. Kemudian Hoki Caraka sudah lama punya label pemain masa depan timnas Indonesia, bahkan sejak di timnas Indonesia U19. Bomber PSS Sleman itu punya banyak pengalaman bersama timnas Indonesia, bahkan sudah tampil 10 laga di level senior dengan 2 gol. Nama berikutnya yang tak kalah berpengalaman adalah Jens Reven, pemain naturalisasi berdarah Indonesia Belanda. Dirinya sudah bolak-balik memperkuat timnas Indonesia U19 dan U20. Ia kerap diandalkan oleh pelatih Indra Safri ketika di timnas Indonesia U19 dan U20. Dengan total 17 caps dan mencetak 8 gol. Ia juga sedang berkarir di Belanda bersama Dordrecht U21. 4 nama lain yang menghuni barisan depan timnas Indonesia U23 ada Altaf Indi, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, dan Ahmad Wadil. Mereka menonjol bersama klubnya masing-masing pada persaingan di BRI Liga 1 2024-2025. Dimulai dari Altaf Indi, dirinya menjadi andalan di sektor kiri penyerangan Persis Solo. Ia sudah membela Persis sejak 2022, total bermain 81 pertandingan dan mencetak 5 gol plus 8 assist. Kecepatannya menjelajah di sektor sayap sulit dihentikan lawan. Lalu ada Dominikus Dion, the rising star milik PSS Sleman yang langsung mencuri perhatian musim lalu. Mencetak 3 gol dan 3 assist dari 30 penampilan yang konsisten sepanjang musim lalu. Kemudian ada Rahmat Arjuna,
Wonderkid Bali United yang gacor di BRI Liga 1 musim lalu dengan koleksi 6 gol dan 4 assist dari 31 penampilan. Kecepatan dan insting di kotak penalti menjadi ciri khasnya dalam bermain. Terakhir adalah Ahmad Wadil. Belum banyak yang tahu sosok dan kiprah pemain berusia 21 tahun ini. Ia menjadi bagian dari Malut United, tim promosi di BRI Liga 1 musim lalu. Dalam musim perdananya, ia memainkan 14 pertandingan dan mencetak 1 gol. Ahmad Wadil bisa menjadi opsi menarik di barisan penyerang skuad Garuda Muda. Tak hanya para striker berpengalaman yang jadi tumpuan, kini para winger muda juga ingin unjuk gigi. Salah satunya adalah winger Bali United yang makin termotivasi karena berkesempatan diasah langsung oleh Gerald van den Berg. Meski ini pertama kalinya Gerald van den Berg melatih timnas Indonesia U23, belum diketahui skema permainan dan taktik yang akan ia terapkan ke skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2025. Namun Rahmat Arjuna merasa itu bukan kendala, justru ia tertantang untuk memahami serta menjalankan skema dan taktik Gerald van den Berg di timnas Indonesia U23. Begitu juga sang pemain muda terbaik Liga 1. Dengan performa yang luar biasa di klub, kini ia menatap kesempatan emas untuk jadi andalan di timnas U23. Gelandang Arema FC, Arkan Fikri mengaku sangat optimis bisa menembus skuad utama timnas Indonesia U23 meski harus bersaing dengan nama-nama besar. Penampilannya bersama Arema FC di musim lalu itu membuat PSSI bersama PT LIB memberikan gelar tersebut kepada dirinya dan menyingkirkan sejumlah kandidat lainnya. Lebih lanjut, Arkan Fikri pun mengaku sangat bersyukur bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia U23 dan siap bersaing untuk memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, saya mendapatkan kepercayaan lagi. Semoga mendapatkan kesempatan bermain. Saya memaksimalkan buat tampil 100%. Ujar Arkan Fikri dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru minggu kemarin. Sejauh ini, Arkan Fikri tercatat telah memiliki 7 caps di skuad senior dan 8 kali penampilan bersama timnas Indonesia U23. Arkan Fikri pun sadar nama-nama yang dipanggil pelatih Gerald van den Berg akan membuat persaingan sangat ketat, khususnya di posisi gelandang. Kendati begitu, Arkan Fikri mengaku tak mempermasalahkan hal itu dan siap memberikan yang terbaik jika mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih asal Belanda tersebut. Setelah melihat kekuatan dan komposisi pemain timnas U23, wajar jika banyak pihak mulai menjagokan Indonesia. Baru-baru ini, pelatih timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik, mengatakan bahwa skuad asuhannya hanya memiliki 2 pesaing berat. Kedua pesaing yang dimaksud Kim adalah timnas U23 Indonesia dan timnas U23 Thailand. Padahal, ketiga tim ini tidak berada di dalam grup yang sama. Kim Sang-sik memiliki alasan yang jelas mengapa mengatakan kedua tim tersebut adalah 2 tim yang harus diwaspadai anak asuhnya. Kubu tim negeri Gajah Putih dinilai memiliki teknik olah bola yang bagus. Sementara pasukan Garuda Muda memiliki fisik yang kuat dan kecepatan. Oleh sebab itu, aspek-aspek tersebut sangat diperhatikan oleh Kim. Berdasarkan apa yang saya lihat dan amati, Thailand dan Indonesia selalu menjadi pesaing kuat, kata Kim beberapa waktu lalu. Komentar nahkoda 47 tahun itu ternyata mengundang reaksi sinis dari media asal Malaysia, yakni Stadium Astro. Mereka heran apakah timnas U23 Malaysia sama sekali tidak masuk dalam hitungan Kim. Sejatinya, perkataan nahkoda timnas U23 Vietnam tersebut bisa dibilang akurat. Hal itu dikarenakan Harimau Malaya belum pernah sama sekali menyentuh babak final turnamen.